Salam dari Pungta di Paroki Cawas. Pungta kali ini mempersembahkan renungan berjudul Berproses dan Percaya, terinspirasi dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Pungta lovers yang terkasih, ajang pencarian bakat Amerika atau America Got Talent selalu memberi kejutan yang luar biasa dan tak terduga. Pada episode ke-14 muncul Cody Lee, seorang pemuda berumur 22 tahun. Dia buta dan autis yang tampil dengan suara emas dan permainan piano yang luar biasa. Yang paling hebat adalah ibunya, Tina Lee, yang mendampingi Cody sampai dia menemukan bakat di bidang musik dan menyanyi. Tina dengan sabar membimbing anaknya, menyemangati, mengarahkan si Cody yang autis dan buta itu sehingga dia dapat mengembangkan bakatnya. Dia menuntun anaknya di panggung America Got Talent dan memberi support kepada anaknya itu untuk tampil dengan prima. Ketika suaranya terdengar di awal lagu, para juri langsung terhenyak kagum. Mereka melongo mendengarkan suara yang luar biasa, karena untuk berbicara saja Cody ini mengalami kesulitan. Cody bisa mengambil nada-nada yang sulit dengan baik. Ia menyanyikan lagu A Song for You. Semua penonton berdiri dan bertepuk tangan menyambut dengan gegap gempita penampilan yang hebat dari pemuda yang autis dan buta ini. Apa yang baru saja lihat, kita benar-benar sungguh merasa kagum. Aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup di dunia Cody. Yang aku tahu, kalian berdua memiliki hubungan yang hebat. Suaramu sangat fantastis, ton suaramu sangat apik, dan terima kasih telah mempercayai kami di pertunjukan ini. Aku akan selalu mengingat penampilan ini sampai akhir hayatku. Demikian komentar Simon Cowell. Kendati matanya tidak melihat, tetapi dunia Cody menjadi terbuka lebar. Peristiwa ini membuat hidupnya menjadi berubah. Dia melihat masa depannya menjadi cerah dan terbuka. Relasi hebat antara ibu dan anak inilah yang memungkinkan terjadinya mukjizat penemuan bakat yang luar biasa. Tina percaya suara Cody adalah anugerah Tuhan. Cody dengan taat mengikuti bimbingan ibunya. Pungta lovers, di dalam Injil juga ada relasi baik antara orang buta dengan Yesus. Orang buta itu sangat beruntung masih bisa berbicara. Inilah anugerah dan kelebihan yang dimiliki dan ditemukan. Ia taat mengikuti perintah Yesus. Ada proses penyembuhan yang dibuat oleh Yesus. Dia memisahkan orang buta itu keluar dari kampung. Kemudian Yesus meludahi mata si buta itu, lalu mengetesnya. Coba sudah melihat atau belum? Orang buta itu berkata, aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan, katanya. Lalu Yesus meletakkan tangan pada si buta. Orang itu kemudian bisa melihat dengan jelas, ia menjadi sembuh, dapat melihat. Ada dua hal penting dalam penyembuhan ini. Pertama, mau berproses. Yang kedua, ada relasi saling percaya satu sama lain. Orang buta itu mau dibimbing dan mengikuti proses penyembuhan yang dibuat oleh Yesus. Lalu ada hubungan saling percaya antara si buta dengan Yesus. Ketika kita menderita sakit, kita sering maunya itu pengen cepat-cepat sembuh. Kalau perlu pakai jalan pintas, cari dukun dan lain sebagainya.
Selalu ada proses yang harus dilewati. Kita diajak untuk melewatinya dengan sabar tahap demi tahap. Saling percaya akan membuka pada peristiwa-peristiwa yang besar. Kodi dan ibunya punya rasa saling percaya yang tinggi. Bakat yang terpendam dalam diri Kodi dapat ditemukan karena keterbukaan dan saling percaya. Orang buta itu pun juga percaya dan taat pada bimbingan Tuhan. Ia bisa melihat karena taat pada proses yang ditunjukkan Tuhan. Ketika kita sedang terpuruk, apakah kita mau berproses dengan Tuhan dan mempercayakan diri kita kepadanya? Sejak subuh terus diguyur hujan, matahari malu tertutup mega-mega. Kita percaya kepada karya Tuhan, kita juga mau berproses bersamanya. Sekian, sampai jumpa. Jangan lupa selalu bersyukur. Tuhan akan memberkati kita. Berkah dalam.